Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok SMA Negeri 2 Mataram akan mempresentasikan terkait demonstrasi kontekstual pada topik 2, pembelajaran sosial emosional. Nah, sebelum kita mulai presentasi, saya mau tanya nih ke teman-teman semua. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Coba kalau di antara 4 emotikon ini kira-kira teman-teman berada di emotikon yang keberapa? Coba dari sana ya, yang mana? Yang pertama yang tersenyum. Wah, berarti sudah semangat ya buat ikut kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian yang ini coba yang mana? Yang mata bintang. Mata bintang. Wah, berarti sudah mau berbinar-binar untuk mengikuti kegiatan hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau gitu kita lanjutkan untuk presentasi hari ini dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Iqbal Zuandi, kemudian Dwi Rizky Muharani, Nur Haulida, Siti Aminatin Ayuna, dan Rismala Dian Islami. Kepada penyaji pertama, dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatin Ayuna. Di sini saya akan menyampaikan tantangan guru dalam menjadi teladan sosial emosional. Yang pertama adalah mengelola emosi sendiri saat menghadapi tekanan pekerjaan, saat menghadapi siswa, dan juga saat menghadapi masalah pribadi. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan interaksi dengan siswa yang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, beban kerja yang tinggi. Misalnya seperti menyiapkan materi, mengelola kelas, dan juga mengerjakan administrasi. Yang keempat, konsistensi sikap di tengah tekanan dan kondisi yang berubah-ubah. Kemudian yang kelima, kurangnya pelatihan dalam keterampilan sosial emosional bagi guru. Kemudian, selanjutnya adalah cara mengatasi tantangan tersebut. Di sini kami menawarkan 3 cara. Yang pertama adalah mengenali dan mengelola emosi secara bijak. Kemudian yang kedua, membangun dukungan dengan rekan sejawat. Yang ketiga, terus belajar dan berlatih meningkatkan keterampilan sosial emosional. Sekian dari saya. Nah, kasus yang sering kita temukan dalam kegiatan proses belajar mengajar itu adalah kasus di mana guru kehilangan kesabaran ketika siswa tidak patuh kemudian menghukum dengan kekerasan. Suasana ini tentu saja menyebabkan kelas menjadi tegang, kemudian siswa juga takut, bahkan bukan belajar dari kesalahan. Kemudian pembelajaran dari kasus ini yaitu pertama, pentingnya pengenalan emosi dalam menangani siswa, yang dimana alternatifnya itu tentu saja seperti teguran keras, kemudian diskusi, dan juga pendekatan yang edukatif. Kemudian kekerasan yang merusak hubungan antara guru dan siswa juga membuat lingkungan yang belajar itu menyebabkan tidak kondusif, sehingga hal ini penting bagi kita untuk melihat bagaimana cara penyelesaian kasus agar lebih bisa teratasi. Ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait peran sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Di sini peran sekolah yang dapat dilakukan oleh sekolah ada 4, yaitu pertama, pelatihan guru dalam keterampilan sosial emosional. Yang kedua, integrasi dalam kurikulum berupa komunikasi, kerjasama, serta pemecahan masalah. Adapun yang ketiga yaitu program bimbingan dan konseling yang aktif. Keempat, budaya sekolah yang inklusif yang menghargai keberagaman. Itu adalah beberapa peran sekolah yang dapat mendukung pembelajaran sosial emosional. Adapun selanjutnya yaitu yang tantangan yang dihadapi sekolah, yang pertama itu fokus lebih besar pada prestasi akademik dibandingkan dengan sosial emosional siswa. Adapun yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya dan waktu untuk pelatihan guru. Dan yang selanjutnya yaitu perbedaan latar belakang siswa termasuk masalah keluarga bisa menjadi tantangan bagi sekolah. Dan yang terakhir yaitu kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendukung proses pembelajaran sosial emosional. Itu saja dari saya.
Baik, di sini pengaruh karakter peserta didik yang ada 3. Yang pertama, perbedaan karakter dan latar belakang mempengaruhi respon terhadap pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, ada siswa yang mudah berkomunikasi, ada yang pemalu atau memiliki masalah emosional. Yang ketiga, budaya dan nilai keluarga juga berperan dalam perkembangan sosial emosional siswa. Di sini kami menawarkan 4 strategi menghadapi kendala. Yang pertama, pendekatan fleksibel dan inklusif sesuai karakter siswa. Yang kedua, beragam metode, misalnya diskusi kelompok, permainan peran, atau refleksi. Yang ketiga, ada membangun hubungan positif dengan siswa. Dan yang terakhir, layanan bimbingan dan konseling untuk siswa dengan kendala lebih kompleks. Baik. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok SMA Negeri 2 Mataram. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Silahkan. Baiklah, saya ingin bertanya. Pertanyaannya, apakah di sekolah tempat teman-teman PPL sudah diterapkan pembelajaran PSE di sana? Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di tempat sekolah kami PPL gitu ya, sudah diterapkan pembelajaran sosial emosional dengan adanya dukungan dari guru BK. Jadi di sekolah juga sudah menyediakan guru BK yang mana setiap ada kasus atau masalah anak-anak segera melapor ke guru BK dan guru BK cepat atau tanggap dalam menyelesaikan masalah atau kasus tersebut. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, sebelum saya tutup, kesimpulan dari presentasi kita hari ini yang pertama yaitu guru dengan keterampilan sosial emosional yang baik bisa menjadi agen perubahan di sekolah. Kemudian yang kedua, tantangan dalam mengelola emosi dan interaksi harus diatasi dengan strategi yang tepat. Kemudian yang ketiga, sekolah berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang suportif dan inklusif. Dan yang keempat, keberhasilan pembelajaran sosial emosional bergantung pada kolaborasi guru, siswa, sekolah, dan orang tua. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Saya Nur Haulida dan teman-teman dari SMA Negeri 2 Mataram undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.